Terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Istiqlal Osaka yang kami hormati, ya, ketua atau imam dari Masjid Istiqlal Osaka Ustadz Herzal, ya, pada hari ini insya Allah hadir, ya, kami mengundang Ustadz Adi Pratama Harisindo. Beliau adalah pengasuh dari Masjid Ismu Yahya Pontianak. Beliau juga sebagai inisiator sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Alhamdulillah beliau ke Jepang bersama rombongan dan juga hadir istri beliau Kak Mirani Mauliza. Beliau inspirator hijrah dan penulis buku Hijrah Ekstrim dan Hijabalu. Baik, seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, alhamdulillah, perkenalkan mungkin sebetulnya saya bukan MC hari ini, jadi dadakan diminta oleh pengasuh dari Masjid Istiqlal Osaka. Saya Arif Junaidi, saya datang dari Yokohama. Jadi kita mengundang Ustadz Adi dan Kak Mira beserta rombongan ke Jepang ini khusus dalam visi untuk membangun sebuah peradaban baru di Yokohama. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, ya, kita ada proyek Allah di Yokohama, Masjid As-Solihin Yokohama, yang saat ini sedang berjuang. Ya, kami datang ke sini bukan hanya sekedar untuk fundraising, tapi banyak belajar kepada Ustadz Herzal, ya, kepada teman-teman pengasuh dari Masjid Istiqlal Osaka. Kami masih belum kontrak, ya, masih belum kontrak karena ketika kita sudah waktu yang diberikan hanya 2 bulan, sedangkan biaya yang dibutuhkan sangat besar sekali, ya, mungkin kurang lebih hampir sama dengan Masjid Istiqlal. Itu adalah luas 677, di dalamnya ada 2 unit apartemen dengan 10 kamar. Nanti masjidnya, Islamic Education Center-nya, pondok masjidnya akan dibangun di luas tanah sekitar 377. Harganya itu Ichioku Nanasenma, atau kalau dirupiahkan sekitar 17 M. Belum lagi untuk bangun dari bawah, dari atas, ya, dari bawah groundbreaking, itu mungkin diperkirakan mencapai Ichioku Samasen atau sebesar Nyoku. Jadi sekitar 33 M atau 35 M. Baik, itu sepintas dari kami Masjid As-Solihin Yokohama. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fadilatul kiram Ustaz insyaallah Ustaz Adi pertama langsung fadilatul kiram ila Ustazah Bira Ustazah Birahi Mauliza dan kepada seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kepada khusus Pak Arif yang telah mulai atau misalkan membuat acara ini ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di Masjid Istiqlal Osaka ini. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allah yang kami hormati seluruhnya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan hadir di Masjid Istiqlal Osaka ini untuk mengadakan kajian bersama Ustaz dan Ustazah kita. Insyaallah semua dengan adanya pengajian ini bisa bertambah ilmu kita, insyaallah bertambah ilmu pengetahuan kita, bertambah yang apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah mungkin kami juga kepada Bapak Arif ya, teman-teman semuanya, memang Rasulullah SAW memberikan ada sabda Rasulullah mengatakan man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan satu istana buat dia di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian insyaallah sekarang masjid kita Masjid As-Sholihin di Tua Yokohama lagi dalam proses pembangunan. Insyaallah dananya pun tidak sedikit ya, tidak sedikit. Tapi insyaallah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita semuanya berusaha, maka insyaallah Allah akan gunakan kita. Sebenarnya untuk masjid itu dimanapun masjid di muka bumi ini Allah ditempatkan, sudah tetapkan tempat dan waktunya. Kan dimanapun di seluruh dunia ini ada Allah tempatkan. Cuman Allah gunakan kita atau tidak untuk ikut andil di dalamnya. Kalau seandainya Allah bangunkan, Allah bisa di dunia ini Allah bangunkan dengan satu orang. Contohnya Masjid Jan Al-Mahri yang ada di Bogor, dan ada lagi masjid yang ada di Yogyakarta, satu orang bisa bangun 60 miliar. Ada lagi Jan Al-Mahri, subhanallah, luar biasa. Kalau Al-Jabar beda ya, kalau Al-Jabar itu triliunan ya, triliunan. Tapi Allah bisa bangunkan masjid itu dengan asbab satu orang bisa. Allah cukup innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun jadi. Cuman kalau hanya satu orang yang bangun masjid, pahalanya hanya buat dia saja. Tapi ketika Allah tetapkan masjid itu ingin berdiri dimanapun di muka bumi ini, Allah bisa bangunkan dengan sekejap. Tanpa kita pun Allah bisa. Tanpa kita pun akan bisa. Cuman adakah andil kita dalam pembangunan masjid itu? Ada nggak jatah kita di surga buat itu? Jadi yang membangun masjid itu bukan hanya yang kaya saja, bukan hanya yang kaya saja.
Jadi yang bersedekah itu 1 triliun itu nggak akan ada kalau nggak ada 1 yen. 1 triliun nggak akan ada kalau nggak ada 1 rupiah. Tapi jangan hanya bersedekah hanya 1 rupiah, ya, hanya bersedekah 1 rupiah. Tapi intinya dalam bahasa Jepang itu, kami pernah sampaikan dalam khutbah Jumat, manusia itu tulisan kanjinya begini ya, ada silang 1 ditumpang dengan 1 lagi. Itu artinya adalah Dareka sasaite hureru kara kosohito. Artinya manusia itu tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Adanya kata manusia di Jepang karena ada manusia lain yang menyokongnya dia. Nabi Adam alaihissalam tidak bahagia di surga kalau tidak ada Siti Hawa. Nah kita juga begitu. Kalau satu Osaka ini semuanya dikasihkan pada Pak Arif, tapi tinggal sendiri di Osaka nggak bahagia. Punya helikopter sendiri, punya Shinkansen sendiri, tapi tinggal sendiri bahagia? Nggak bahagia. Nah bahagia seseorang itu karena ada orang bersama dia. Nah sebab itulah mudah-mudahan teman-teman rahmat Allah SWT, bapak-bapak ibu rahmat Allah SWT, semoga dengan adanya pengajian ini mudah-mudahan kita sama saling bangun membangun, bantu membantu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan bagi orang menginfakkan hartanya di jalan Allah serumpama 1 kali 7 kali 100 berarti 7 udah 700. Hari ini 1000 yen kita keluarkan, Allah kalikan 700 berarti 700.000 yen. Kalau 10.000 yen kita keluarkan hari ini kalikan 700. Itulah yang akan kita terima nanti secara lahiriah atau nanti di surganya Allah SWT. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita akan banyak belajar daripada Ustaz dan asatizah kita dan ustazah kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar ya, banyak menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Ahlan wa salam bikudubikum. Insyaallah asallahu barik fi kulli da'watikum wa fi kulli amalikum. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mungkin saja bisa kami sampaikan. Insyaallah di Masjid Istiqlal Osaka kita siap insyaallah membantu sepenuhnya Masjid As-Solihin di Yokohama. Setiap hari mau galang-galang di sini juga insyaallah bisa. Ya, insyaallah bisa. Silakan datang kapanpun insyaallah. Barakallahu fiik, barakalaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rizal, Masya Allah udah dapat sambutan dan kajiannya ya. Jadi yang hadir pada hari ini, siapa yang yakin janjinya Allah? Angkat tangan. 1, 2, hampir semuanya. Alhamdulillah. Siapa yang pingin punya rumah di surga? Alhamdulillah. Kami bulan 12 di Tabligh Akbar IMI Jepang, semuanya angkat tangan. Tetapi begitu siapa yang berani wakaf hanya 15%. Ya, 300 orang dari 15%. Baik, mudah-mudahan hari ini yang angkat tangan semua bisa berkomitmen, bisa berwakaf, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf yang sudah dari. Baik, untuk acara selanjutnya sebelum Ustadz memberikan kajian, ya ada beberapa sedikit presentasi. Ya. Jadi kita itu sebetulnya sudah secara masif ya di media sosial sudah kita sampaikan bahwa kita ada proyek Allah di Yokohama. Tapi kalau saya tidak bertemu langsung dengan teman-teman yang ada di Osaka ya, dari masjid ke masjid kita tidak hadir, kita akan lost komunikasi ya. Jadi nggak akan tersampaikan apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Baik, next, Pak Nabil. Jadi kita di Yokohama itu sebetulnya sudah ada komunitas Muslim ya. Tadi sudah saya sampaikan tahun 2015 itu kita membentuk pengajian Kirigauka Yokohama. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih solid ya, walaupun orangnya itu aja. Ya Ustaz Rizal pasti paham ya. Yang dipilih Ustaz Rizal itu ya mungkin lebih dari 200-300 orang Ustaz. Paham ya? Baik, ini kami sewa ya teman-teman. Jadi kita membangun sebuah peradaban ini, jadi kita sewa dulu. Waktu itu kita dari rumah ke rumah, tapi banyak komplain karena satu rumah ukuran tipe 36 ya di Jepang ini yang hadir 50 orang, 70 orang, belum anak-anak kami. Jadi kita dulu sering kena komplain, hanya kita sewa sesuai kebutuhan kita ya. Ini ada hall ya di dekat kita. Ini beberapa teman-teman yang ada di Yokohama, kalau ada acara kita kumpul di sini.
Baik, next Bang Nabil. Alhamdulillah di Yokohama yang terdata sama kita ada 21 distrik ya, 21 apa 26 distrik di Yokohama itu yang terdata dengan kita itu orang Indonesia sekitar 380 orang yang terdata, yang nggak masuk data kita. Ada juga muslim dari Pakistan, India, Bangladesh dan sebagainya. Baik, next Bang Nabil. Kalau mengapa masjid, saya nggak akan ngomong banyak panjang lebar karena sudah terbukti ya, karyanya teman-teman di Osaka ini sudah ada yang masih Istiqlal Osaka. Jadi di slide Bang Nabil ada ini. Jadi mengapa masjid ya, karena perintah Allah gitu. Karena Allah sudah janjikan siapa yang bangun masjid ya akan dibangunkan rumah Nabi di surga insyaallah. Baik, next. Karena ada video kita skip aja. Jadi kita sewa sekitar 6 kali 8 meter ya, luas amanahnya itu murah, 1 jam hanya 350 yen. Jadi kita sholat Jumat mulai tahun 2021 sampai sekarang kita laksanakan di situ. Setelah sholat Jumat ada sajian Jumat berkah, kita makan-makan. Setelah itu ada anak juga menyelenggarakan di situ. Ada rapat-rapat kemasjidan, rapat-rapat untuk mengadakan event-event syiar Islam, kita juga di situ. Untuk sholat isya-nya kita masih belum bisa 5 waktu. Mudah-mudahan minta doanya supaya bisa kita mengamalkan sholat berjamaah 5 waktu. Jadi karena keterbatasan waktu ya, tempat untuk sewanya itu, kita masih bisa sholat isya secara bersamaan di awal tersebut. Ada program juga gerakan berkasih. Ini sudah 3 kali kita laksanakan. Kita sudah di Indonesia dan di Jepang. Kemarin kita ke masjid ini kita tunggu, kita bawa 100 kilo beras. Mereka, kamu masih belum berdiri sudah bagi-bagi beras ke sini. Ya ini ikhtiar kamu diam. Jadi kita bukan hanya sekedar menerima infak, tapi kita mau apa yang kita sedekahkan itu bisa bangun masjid nanti. Ya, ini lokasinya teman-teman. Jadi kalau di Yokohama, di Hidoriku Yokohama Line itu ada namanya Sutateki. Jadi itu hanya sekitar 9 menit. Jadi kondisinya seperti ini, tepat di jalur rute 246. Jadi yang menghubungkan antara Yokohama dan Tokyo dan Yokohama itu jalur 246, pas di pinggir jalan besar. Jadi insya Allah di sekitar Tuhan kosong. Baik, next. Harganya tadi sudah kami sampaikan. Next lagi kurang lebih imajinasinya seperti itu. Nah ini ada. Silakan teman-teman buka HP-nya, silakan scan proyek pembangunan masjid itu. Nggak bisa wakaf hari ini nggak apa-apa, tapi silakan berkomitmen ya. 1 yen, 200 yen, 1000 yen atau lebih dari situ kita terima. Niatkan wakaf untuk orang tua atau niatkan wakaf untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak ya, untuk nenek kakek atau untuk orang-orang yang kita sebenarnya sudah meninggal dunia. Silakan bisa di scan. Kalau nanti nggak nyampe ya video nanti kita sebarkan flyer posternya. Baik, next. Jadi kita ada 3 rekening, tidak membuka rekening selain yang tampil di layar kaca ini. Nanti ini bisa dikecilkan. Ada JMO. Untuk yang JP Pos kita dipinjami oleh KMI. Jadi ini rekening sebetulnya untuk korban bencana. Tapi kemarin sebelum bencana Turki kita sudah sepakat mereka meminjamkan nomor rekening ini untuk penggalangan dana dan selanjutnya BSI yang ada di Indonesia. Baik, next. Baik, itu saja mungkin ya teman-teman yang bisa kami sampaikan tadi dan ada. Insya Allah kita menuju ke pembebasan lahan itu di tahun 2023 ini. Jadi kita masih melihat sampai Ramadan ini berapa banyak uang yang bisa masuk ya, wakaf dari teman-teman yang masuk. Setelah itu akan kita putuskan kita berani kontrak atau tidak. Itu acara Idul Fitri, Idul Adha ya, dengan luas tadi sekitar 6 kali 8 meter, kita bisa menampung sekitar 250 orang. Kita sampai keluar aula itu pakai tenda-tenda begitu. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sampaikan ini kepada teman-teman yang ada yang tidak hadir pada hari ini. Misalnya di suatu perusahaan ada 10 orang, 50 orang, sampaikan yuk wakaf bareng-bareng atau dikoordinir. Mungkin ada di sini ada leader-leader di suatu perusahaan yang bisa menjadi bisa mengkoordinir teman-teman yang ada di
yang tidak hadir pada hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya kencang, saya doakan semoga bulan ini gajinya nambah. Amin. Yang jawab salamnya kencang, semoga yang berharap jodoh Allah kasih jodoh yang terbaik. Amin. Yang ikhwan tidak apa-apa, cantik, yang penting solehah. Amin. Daripada jelek tapi banyak omel. Yang jawab salamnya paling kencang, semoga Allah takdirkan anak keturunannya menjadi ahlul Quran, ahlul ibadah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tipe salam di dunia ini. Satu, salam yang pertama, yang kalau antum jawab salam itu berpotensi mengurangi nilai ibadah. Ada yang tahu nggak kira-kira? Yang betul dapat hadiah, brosur umroh. Brosur umroh. Saya dapat ide dari kemarin di mana? Oke, tahu nggak salam yang kalau kon jawab itu berpotensi mengurangi nilai ibadah, bahkan cacat dari ibadahnya. Belum tahu? Belum sampai gosipnya di Osaka. Oh belum. Itu salamnya kalau orang sholat. Salam dari imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan langsung jawab Waalaikumsalam. Kebatal sholatnya. Oke? Itu yang pertama. Salam yang kedua, salam kalau ada yang salam jangan harap ada yang ngebalas. Nah, tahu tak? Ini karena kebanyakan kerja di pabrik ya, tak sempat mikirkan yang kayaknya serius banget orang-orang Jepang tuh ya. Saking seriusnya lupa jadi jodoh ya. Itu salamnya kalau antum lewat di kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam. Nah, ada tanda-tanda kayak gitu. Siap-siap ya. Nah, tapi salam yang ketiga, salam ini yang memang sapaan para penghuni surga. Jadi salam itu salamun alaikum, ya kan? Salam itu salamun qaulam mir rabbir rahim, salam sejahtera buat semuanya, ya kan, sapaan para penghuni surga. Maka semoga kawan-kawan ketika ada yang salam bersemangat menjawabnya sebagai latihan mentalitas kita untuk merancang surga kita nanti. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, makasih banyak. Saya, istri, keluarga, saya tidak sendirian bersama 7 sahabat saya. Ada Ustadz Kiki, pimpinan daripada Masjid Ismu Yaya. Ada saudara saya Pak Ijab, inisiator daripada program Sejuta Pengusaha, penulis buku 99 detik jadi pengusaha. Kemarin Mas Arif, ya kan, insya Allah setelah ini akan hijrah dari profesional jadi pengusaha. Sudah deklarasi semalam. Ya kan? Karena dikasih tahu sama Pak Wahyudi, Rip, kalau kamu mau serius bangun peradaban di sini, maka udah waktunya kamu jadi pengusaha seperti itu. Tapi tidak apa-apa, teman-teman tetap jadi profesional dulu pintu masuknya. Oke, itu ada Pak Ijab sama istri, ada Kamira, ada mama saya. Kami datang bertujuh, ya kan? Alhamdulillah kedatangan kami tidak mengurangi beras yang ada di Jepang. Cukup lah ya. Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah, saya masih ada waktu kurang lebih 20-30 menit, ya kan? 60 menit ya. Kayak BPS. Untuk berbagi cerita, saya mungkin tidak punya apa-apa yang bisa dibagikan ke antum semua. Tapi salah satu doa yang diijabah Allah adalah doa orang yang sedang safar. Apalagi safarnya dalam membesarkan agama Allah. Maka saya pakai fasilitas ini untuk mendoakan antum semua. Semoga yang punya hajat Allah kabulkan. Yang sedang sedih Allah bahagiakan. Yang sedang sempit Allah lapangkan. Yang sedang berkekurangan Allah cukupkan. Yang sedang berharap kesembuhan Allah sehatkan. Dan semoga teman-teman semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dipanjangkan usia dalam ketaatan, dikayakan dalam keberkahan, dan tentunya Allah izinkan bisa berkumpul bersama keluarga di surganya Allah. Al-Fatihah. Teman-teman semua yang rahmati Allah, tak kenal maka ta'aruf. Nama saya Adi Pratama, biasa dipanggil EN, karena di Jepang EN jadinya.
Sehari-hari saya mungkin dengan sebagian besar orang, ya kan, saya backgroundnya engineer, sarjana teknik pertambangan, tapi kini Allah takdirkan kalau ditanya nambangnya nambang apa, nambang emas, masjid, sama nambang intan surullah yang suruhkum wa sabit aqdamukum. Atas izin Allah hari ini Allah amanakan untuk jadi marbot masjid, ngasuh masjid, ya kan, dan bantu mengawal para adik-adik penghafal Quran. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah terlibat, khususan buat Ketua DKM Abang Da, Ustaz Herizal, yang mempersilahkan kita untuk sedikitlah kalau Allah catat ada kebaikan yang kita kerjakan sama-sama, dan semua teman-teman yang hadir. Teman-teman, saya sama kayak antum, ya kan, tak pernah punya cita-cita untuk kata orang, kalau orang nyebutnya ustadz kah, dai, tak pernah punya dalam planning gambaran kehidupan saya. Saya kuliah di teknik, ya kan, bermimpi jadi engineer pertambangan. Jepang salah satu kota pernah tujuan saya karena lihat tambangnya luar biasa, tambang bawah laut itu, tambang batu bara bawah laut. Saya tidak lupa nama daerahnya apa. Kan perjalanan hiduplah yang tadi mungkin Kak Mira ceritakan yang akhirnya memaksa saya untuk berevolusi. Nah, kayak gitu, untuk berubah, dan segala kepahitan yang dirasakan membuat saya untuk kenal lebih Allah dan menemukan jalan hidup seperti itu. Tasbih Allah hari ini Allah amanahkan kurang lebih hampir 500 santri di pondok, ya kan. Maka sekali lagi saya bukan ustadznya, saya cuma orang yang diamanahkan untuk ngasuh mereka-mereka. Nah, maka hari ini justru saya kedatang kemari banyak belajar dari teman-teman sekalian tentang yang seperti kami sudah ceritakan, bagaimana kualitas keimanan kawan-kawan yang luar biasa. Dan semoga antum-antum ini adalah orang yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, barang siapa yang serius di jalan Allah menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Nah, semoga itu kawan-kawan semua. Saya ingin tahu berapa orang yang masih pelajar di sini, yang masih kuliah ada? 1, 2, oke. Mahasiswa yang maha susah? Oh, tidak ada. Yang kerja profesional? Yang kerja? Masya Allah. Yang sudah menikah? Yang masih jomblo? Oh, masih banyak juga jomblo ya? Oh. Oke. Yang sudah menikah tapi istrinya di Indonesia? Oke, coba angkat tangan kanannya, Semuanya angkat tangan kanannya. Tepuk kawan sebelahnya, saudaraku. Ayo, angkat tangan kanannya, tepuk kawan sebelahnya, saudaraku. Ikuti kata-kata saya, saudaraku. Alhamdulillah. Hari ini kita dipilih sama Allah untuk hadir ke masjid ini, untuk belajar suatu ilmu tentang Allah. Saudaraku, aku tahu perasaanmu, betapa rindunya dirimu dengan pecel lele. Saudaraku, aku tahu dari cara dudukmu dan tatapan wajahmu, sebenarnya masalah kita sama. Yang membedakan tanggal jatuh temponya saja. Teman-teman yang rahmati Allah, saya mau cerita satu hal hari ini. Tadi awal datang saya ketemu Bang Rudi, ketemu Mas Ajis, ya kan, bercerita. Jadi kayak gini, kawan-kawan, satu ayat Quran di surat Toha ayat ke-13, wa anna tartuka fastami lima yuha. Dan sesungguhnya kamilah yang telah memilih kamu, dan dengarkanlah. Di antara 270 juta rakyat Indonesia, ternyata hanya sekian orang yang dipilih untuk menjajah kembali ke kota Jepang ini. Menjajah dengan keimanan maksudnya. Ya kan? Hanya sekian orang yang dipilih untuk sampai ke sini. Tentu ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ada nggak tiba-tiba bangun tidur langsung muncul di Osaka? Ada kira-kira? Nggak ada kan? Tentunya kawan-kawan akhirnya diperjalankan Allah. Maka jadikanlah perjalanan ini sebagai perjalanan untuk menemukan pesannya. Nah, ada yang rumahnya dari sini kurang lebih 1 jam? Ada? 1, 2. Yang lebih daripada 1 jam aja ya? Oke. Mas siapa namanya mas? 1 jam.
baru datang ke sini. Masya Allah, pakai apa? Gojek. Oh, pakai kereta. Oh, Gojek nggak ada di sini ya. Nah, pakai kereta. Tapi saya dengar juga tadi malam ada yang itikaf, orang-orang yang itikaf. Allah, 1, 2, 3. Oke, jauh-jauh datang ke sini. Saya pengen kasih kabar gembira dulu kepada antum-antum semua. Ada sahabat Rasulullah bernama Ka'ab. Ada yang tahu? Ka'ab bin Sa'ban. Oke, baru abang siapa nama? Bang Ali, baru Bang Ali. Yang tahu? Yang lain tahu? Ka'ab? Belum tahu ya? Boleh saya cerita? Oke. Ka'ab ini, teman-teman, sahabat Rasulullah yang tak pernah ketinggalan dalam sholat 5 waktunya. Selalu di barisan VIP di saf pertama di pojok kanan. Nah, dan karena dia jadi ring 1, sehingga Rasulullah tahu benar tentang keberadaan Ka'ab. Sampai beberapa hari Rasulullah tak menampai wajah batang hidungnya Ka'ab. Selesai sholat subuh, Rasulullah meeting after meeting, ya kan? Meeting after meeting. Nah, tanya, wahai sahabat, ada yang melihat Ka'ab nggak? Oh, nggak ada, kata sahabat. Ada yang tahu rumah Ka'ab? Aku tahu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pergilah. Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain silaturahmi ke rumah Ka'ab. Ternyata baru tahu Rasulullah perjalanan ke rumah Ka'ab itu 3 jam jalan kaki. Jadi selama ini Ka'ab ke masjid itu 3 jam jalan kaki, tidak pakai kereta. Ya kan? Nah, sesampainya di sana, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata yang membuka Ka'ab, wah, ada Bang Agam, ya kan? Nah, yang membuka pintu adalah istrinya Ka'ab. Dengan sedikit wajah yang agak murung dan merunduk. Begitu ditanya, "Wahai saudaraku, di manakah Ka'ab?" Langsung dia bersedih, "Ka'ab sudah meninggal kemarin, wahai Rasulullah." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka hati-hati ya, rumahnya agak jauh-jauh nih ya. Jangan sampai nanti Ustaz Herijan yang datang ke rumah. Tapi itu jalan kaki, kalau pakai kereta agak aman lah kayaknya. Agak cepat dibanding malaikat ya. Oke, sesampainya di rumah Ka'ab, langsung istrinya tanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku bertanya sesuatu kepada engkau?" Ada apa saudariku? Saat Ka'ab menjelang sakratul maut, dia mengucapkan 3 perkataan yang membuat aku bingung sampai sekarang. Apa itu? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Itulah perkataannya dengan wajahnya yang tersenyum tetapi yang akhirnya membuat Ka'ab habis itu wafat dalam keadaan wajah yang senyum, seri merona kayak itu kan. Rasulullah berdiam sejenak. Mungkin Rasulullah sedang minta petunjuk sama Allah, sampai Rasulullah akhirnya dapat petunjuk. "Wahai saudaraku," kata Rasulullah. Rasulullah langsung menyambut dengan senyum. Ketika Ka'ab hendak ditarik nyawanya sama malaikat, dia dipertontonkan dengan gambaran tempat yang sangat indah sebagai balasan apa yang dia kerjakan. Maksudnya Rasulullah, Ka'ab dipertontonkan tentang tempat berikutnya, dunia dia, surga yang menantinya. Ketika Ka'ab sedang bolak, jadi malaikat menunjukkan kepada Ka'ab, "Wahai Ka'ab, ini tempatmu. Ini akibat karena amalanmu yang jalan kaki setiap hari 3 jam. Maka Ka'ab mengatakan, "Itu yang buat Ka'ab, kalau aku tahu balasannya begini, kenapa tidak lebih jauh lagi perjalanannya?" Maka saran saya, carilah tempat tinggal lebih jauh daripada Istiqlal. Oke. Kenapa nggak lebih jauh? Tak lama lagi Ka'ab dipertontonkan lagi dengan fasilitas yang lebih hebat. "Apa ini wahai malaikat?" kata Ka'ab. "Ini karena pada satu hari waktu itu engkau keluar kedinginan dan menggunakan baju beberapa lapis. Lalu Ka'ab memberikan ada seorang homeless yang tadi Ustaz Rizal ceritakan saya. Ada orang yang gelandangan dikasih bajunya, tapi dikasih Ka'ab bukan baju yang barunya, baju bekasnya. Maka Ka'ab mengatakan, "Kenapa tidak baru yang ku kasih?" Maka pakailah hari ini. Tah Gucci ke Louis Vuitton, Chanel, keluar 15 kasih kan. Nah, saya siap-siap ban di bawah di sini.
Dan yang ketiga, ketika Ka'ab berangkat menuju masjid, ada orang kelaparan di perjalanan dan dia membagi rotinya, dan roti itulah juga menjadi asbab Ka'ab mendapatkan fasilitas terbaik di surga. Dan Ka'ab mengatakan, kenapa tidak sepenuhnya? Nah, maka rasa-rasanya cerita Ka'ab nih kurang lebih sama dengan cerita antum. Jauh-jauh datang ke sini, gunakan jaket yang tebal. Berarti potensi masuk surga ada enggak? Ada. Betul? Nah, maka saya iri antum punya fasilitas, punya kesempatan yang sama. Semoga apa yang Ka'ab dapatkan, yang sudah diceritakan Rasulullah, kawan-kawan dapatkan nanti di ujung perjalanan hidup. Amin ya. Jadi tetap semangat istiqlal, sepakat? Jangan kalah dengan setan, jangan kalah dengan rasa malas. Sekarang saya pengen tanya, dari wajah antum, cara saya melihatnya, raut wajahnya, cara duduknya, saya yakin ada enggak di antara kawan-kawan yang tidak punya masalah? Ada? Yang tidak punya masalah bisa angkat kaki. Ada masalah? Ada sesuatu yang mengganggu hati? Tidak ada. Semuanya bahagia. Biasanya yang tidak ada tuh tanda-tandanya sudah habis. Karena kata Allah di Quran di surah ke-21 ayat ke-35, ya kan? Kuat belum? Bentar ya. Surat ke-21. Jadi kayak gini. Saya yakin di depan saya ini orang-orang yang sedang berharap merancang surga lebih baik. Sepakat? Oke. Nah, jadi dalam perjalanan merancang surga itu, untuk naik level-level berikutnya, Allah sudah sampaikan di Quran di surat ke-21 ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka akan pasti kami uji manusia. Masya Allah. Nanti kalau kuat sampai malam saya jadi gini. Biar tambah kuat. Nah, pasti akan kami uji manusia dengan sedikit dengan keburukan dan kebaikan. Jadi selama manusia itu hidup, maka dia akan dapatkan paket ini, paket keburukan dan paket kebaikan, kawan-kawan. Tak bisa kita hanya milih paket kebaikan saja. Kita bisa merasakan gula itu manis karena ada kopi yang pahit, betul? Nah, kita bisa merasakan jatuh cinta karena putus cinta, cia. Betul lah kawan-kawan. Nah, maka inilah dia perjalanan hidup setiap orang. Dan macam-macam bentuk ujiannya. Kalau kebaikan sudahlah. Nah, maka dari pelajaran ini, ya kan, akhirnya Allah membagi manusia menjadi, kalau saya nyebutnya 4 kuadran. Nah, yang satu orang yang diuji keburukan, ini ujian keburukan, ini ujian kebaikan, ini surga dan ini neraka. Ada orang diuji keburukan dan masuk surga. Siapa dia? Nabi Adam, surat 7 ayat 23. Ketika diusir dari surga, maka dia justru bukan yang ngemis-ngemis balik ke surga, ya Allah aku pengen balik ke surga. Enggak. Muncullah dari redaksi Adam kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Demikian juga dicontohkan oleh Nabi Yunus, surah 21 ayat ke-87. Ini kisah Nabi Adam, ini kisah Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus juga dihukum sama Allah, diambil surganya, yaitu kenikmatannya, masuk dalam perut ikan, maka muncul satu kalimat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Teman-teman yang rahmati Allah, jika ada di antara kita yang hari ini sedang dalam ujian keburukan, maka belajar dari 2 nabi ini, mereka tidak minta diselesaikan Allah keburukannya. Ada nggak cerita Nabi Adam setelah diusir minta kembalikan ke surga? Ya Allah, ketemukan lagi aku sama istriku, ada nggak kira-kira? Tidak ada ceritanya. Demikian juga Nabi Yunus, ketika dimasukkan dalam perut ikan, tidak ada redaksi ceritanya Nabi Yunus minta dikeluarkan dari perut ikan, tidak ada. Atau dia menyalahkan, ini kurang ajar orang yang lempar saya, ini nggak ada kerjaan, ada nggak kira-kira? Tidak ada.
kalimatnya ada kesamaan dari dua kalimat yang dilafazkan oleh dua manusia, salah satu yang terbaik di muka bumi ini, yaitu kalimat minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna, ya Allah, sesungguhnya aku yang zalim. Wa ilam taghfir lana, jika engkau tidak mengampunkan aku ya Allah, wa tarhamna lanakuna minal khasirin, sungguh aku menjadi orang yang rugi. Demikian juga dengan Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka ini maha suci engkau ya Allah, kuntu minaz zalimin, aku yang zalim. Maka saya ingin kasih satu kesimpulan teman-teman buat kawan-kawan yang sedang tidak nyaman hari ini, apapun bentuknya lah, punya istri serasa tidak punya istri, punya kerjaan bukannya malah menyenang tapi penuh dengan tekanan, ya kan? Karena hari itu banyak orang bukannya kerja tapi dikerjakan, betul lah. Tak tahu ya di Jepang, di Indonesia, ya kan? Cari uang sampai stres di tengah malam. Begitu dapat uang untuk hilangkan stres, dialah orang stresnya, betul lah. Cari uang sampai stres, sampai weekend sampai malam, pulang jam 9, jam 10 malam. Begitu weekend kemana bro? Biasa dulu kita ngecai. Kita weekend dulu buat ngilangin stres, kan bego, betul lah. Itu dia kawan-kawan. Nah maka teman-teman yang dirahmati Allah, belajar apapun kondisi antum hari ini, kok yang hadir susah Ustaz, kok tidak nyaman, memang sudah permainannya demikian. Allah bilang, jadi ini rumus kehidupan tuh. Saya ingin kasihkan satu pondasi berpikir yang sederhana, yang kalau antum paham ini, maka tak ada lagi kesusahan, yang ada sisanya kebahagiaan. Mana kira-kira? Karena ini pernah Allah sampaikan di Quran, di surah Al-Baqarah ayat ke-38. Kulna bitu minha jami'a. Ini ayat pengusiran Nabi Adam. Turunlah kalian semua dari bumi ini. Adam sama Hawa diusir. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, dan apabila ketemu petunjukku kata Allah, faman tabi'a huda, ikutilah petunjukku, ya fala khaufun alaihim, maka tak ada lagi ketakutan, walahum yahzanun, tak lagi kesedihan. Ada duit, tak ada duit, sama aja wajahnya. Coba angkat tangan kanannya lagi. Angkat tangan kanannya. Tepuk konsekuensi. Saudaraku, pastikan salah satu rumus bahagia dengan cara memastikan wajahmu tidak berbanding lurus dengan isi saldomu. Awal bulan senyum, akhir bulan merengut semuanya. Ini akhir bulan. Oh, pantasan mau kakaknya pakai masker semua takut ketahuan. Bercanda. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah sudah sampaikan, kalau orang sudah hidup dalam petunjuk Allah, apapun kondisinya, dia tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Apa contohnya? Ketika baginda Rasulullah SAW dikejar sama kafir Quraisy, berduaan saja sama Abu Bakar, bersembunyi di gua Sur, la tahzan. Betul tak? Takut tak Rasulullah? Tidak takut, tenang. Abu Bakar udah takut tuh. Rasulullah, kita udah mau kena kejar nih, hampir pasukan kafir Quraisy banyak sekali di luar. Matilah kita cuma berdua. Allah sudah sampaikan akhirnya di surat Taubah ayat ke-40. Muncullah kalimat Rasulullah, ya kan? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, maka hidup akan bahagia kalau sudah di episode begitu, kawan-kawan. Bukan hanya Rasulullah mengatakan demikian. Ketika perjalanan Nabi Musa dikejar dengan pasukan Fir'aun, kedua golongan saling melihat. Berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita ini benar-benar tersusul Musa, matilah kita, habislah kita. Lalu Musa menjawab, qala kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sekali-kali Allah tidak akan nyusul, sekali-kali mereka tidak akan nyusul kepada kita. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan Dia memberi petunjukku. Nah, inilah posisi terbaik dalam kehidupan manusia. Ketika dia tak punya lagi ketakutan dengan yang lain selain takut hanya kepada Allah.
Kalau antum sudah punya kayak gitu, mau bagaimanapun, punya uang, tidak punya uang, ya kan, dimarahin istri, udah paling malam kena marahkan pula, nggak takut sama istri. Takutnya kalau dikuncikan aja di luar, ya kan gini. Kalau ada orang nih guyonan kami ya, kalau orang itu salah dia minta maaf, itu namanya jujur. Apa? Jujur. Terus kalau antara salah dan benar tapi dia milih minta maaf, itu namanya bijaksana. Betul? Tapi kalau dia benar dia minta maaf, itu suami namanya. Canda ya, nanti saya kena lempar maaf. Pak, hati-hati makanya, namanya perempuan, jangan kan antum, Rasulullah aja pernah kena omelkan Aisyah, ya kan? Nah, iblis tuh takut dengan pedangnya Umar, tapi Umar takut sama, nah itulah dia. 2 menit lagi, oke kawan-kawan semua rahmati Allah. Nah, karena cuma 2 menit lagi, ya kan? Sayang ya. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, satu, kalau dapat episode buruk, maka jawaban tercepat untuk menyelesaikan ujian itu namanya minta ampun. Namanya apa? Selama ini kita seringnya minta hak kita, lupa minta tanya kepada Allah kewajiban kita. Seorang karyawan yang selalu minta, mana gaji saya, tolong naikkan gaji saya, disenangi atas aja gak kira-kira? Enggak kan? Tapi kalau seorang karyawan bilang, bos, mana kerjaan bos? Saya kerjakan apa lagi bos? Bos, apa yang saya bisa bantu bos? Tolong tunjukkan saya bos. Bos, boleh nggak saya belajar agar produktivitas kantor kita jadi bagus? Senang nggak bosnya? Maka dari semua yang saya ceritakan, yuk buat kawan-kawan yang pengen rezekinya nambah, baik kesehatan, kekayaan, kebahagiaan, dan upgrade doanya. Doanya bukan nuntut haknya, tapi tanyakanlah kepada Allah apa yang hamba harus lakukan ya Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman sebagai raja dan orang terkaya dan punya kekuatan di atas Dr. Strange lagi, gitu kan? Nah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Ya Allah, tolong ajarkan aku apa yang harus aku kerjakan ya Allah. Kalau Nabi Sulaiman saja minta itu, minta diajarkan, kenapa kita yang bukan nabi, yang bukan raja, kepedean langsung minta hasil? Terlalu sombong kita, terlalu malas kita, ya Bob? Nah, maka tidak ada, maksudnya kawan-kawan ini sudah melewati fase jihad, jauh-jauh terbang dari Jakarta ke Jepang, dari Indonesia ke Jepang, rugi udah jauh-jauh sampai ke sini, tidak dapat mutiaranya dari Allah. Tiket surga sudah Allah kasih kepada antum. Nah, salah satu yang depan mata saya salah satunya. Kenapa antum didatangkan, dilibatkan ke sini? Inilah dia kerjaan kita sebagai seorang hamba. Apa itu? Siapa yang setiap hari sholat baca Al-Fatihah? Ya kan? Ada yang tidak baca Al-Fatihah? Salah satu intisari Al-Fatihah minta apa? Petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Kalau sudah jalan yang lurus tuh, antum dapat pekerjaan yang enak, dapat jodoh yang tepat, dapat bisnis yang bagus, diarahkan punya persaudaraan gitu. Kalau Allah menunjukkan kawan-kawan, karena Allah punya fasilitas namanya hudan. Nah, sayangnya orang cuman sampai di praktek baca Al-Fatihah toh, minta petunjuk, tapi dia tidak melanjutkan daripada aktualisasi Al-Fatihah tadi. Kayak teman-teman, saya mau ke Jepang. Kira-kira kalau antum bilang ke imigrasi mau ke Jepang saja atau ke counter check-in tapi nggak ada tiket dan tidak ada visanya, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, harus ada visanya. Oke, kalau bapak mau ke Jepang, bapak beli tiket dulu pak. Oke, kalau sudah tiketnya nanti baru beli visanya, baru urus visanya, urus paspornya. Itulah syaratnya. Nah, salah satu syarat untuk dapat petunjuk yang Allah ajarkan di Quran adalah di surah At-Taubah ayat 18. Mau nggak dapat petunjuk? Mau nggak? Wasilahnya, jabatannya makin naik, bisnis makin bertumbuh. Ini dia. Yuk, baca sama-sama yuk. 1, artinya aja. 1, 2, 3. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali selain Allah, maka mudah-mudahan mereka orang yang dapat petunjuk.
Jadi kalau antum kita semua dapat petunjuk, maka rumus nomor satunya makmurkan masjid Allah. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan tidak takut hanya selain kepada Allah, maka kehidupan kita dipenuhi oleh petunjuk dari Allah. Sehingga ketika orang sudah dapat petunjuk, maka hidupnya akan meniti jembatan kebahagiaan. Itu yang saya rasakan kawan-kawan 15 tahun yang lalu. Saya bangun bisnis, jatuh tumbang. Kalau di totalnya sudah 13 perusahaan saya yang tutup husnul khotimah. Karena dulu semuanya pakai akal, semuanya pakai cuman belajar dari manusia, dari makhluk, dari buku, dari motivator. Tapi begitu saya balik ke Allah, saya khidmat ke agama Allah, belajar Quran. Nah, akhirnya Allah kasih ide, ketemu sama seseorang, oh jadi bisnis ini. Akhirnya atas Allah saya sama partner sama tim produksi speaker Quran. Ya kan itu bisnis yang nggak sengaja dapat petunjuk bisa punya usaha buka travel dan sebagainya. Nah, dan itu bahagia ngejalanin teman-teman. Nah, maka saya mau sampaikan kepada antum semuanya, salah satu hal yang mahal di dunia ini adalah petunjuk Allah. Dan bukan petunjuk yang tak ada, kita yang belum memenuhi syaratnya. Maka salah satu syaratnya apa? Memakmurkan masjid. Maka tidak ada yang kebetulan. Kenapa saya kalau cuma dakwah tabligh sudah mulai mengurangi di Indonesia? Kenapa? Karena saya bilang lewat Zoom udah kelar. Tapi karena Bang Arif datang ke Indonesia dan dia bilang bangun masjid, nah saya siap turun kayak gitu kawan-kawan. Artinya saya tidak mau tenaga dan waktu saya cuma sia-sia di jalan Allah. Nah maka antum beruntung. Masjid Istiqlal, masjid nanti yang dibangun As-Solihin itu bukan punya Bang Arif atau punya Ustaz Rijal, bukan. Itu punya Allah. Dan siapa yang terlibat memikirkannya, membangunnya, maka dialah orang yang dipilih untuk dapat petunjuk oleh Allah. Belum tak punya uang, bisa pakai tenaga, bisa pakai ide. Saya sama Ustaz Kiki diamanahkan Ismu Yahya 2 tahun ini valuasi 100 miliar. Apakah pakai uang kita semua? Enggak. Begitu kita punya ide, datang banyak pertolongan Allah. Maka pastikan Masjid Osaka Istiqlal ini, Masjid As-Solihin ini insya Allah akan dibangun dan dibesarkan Allah. Tapi betul kata Ustaz Rijal, masalahnya ada nama kita nggak ketika ini terjadi kawan-kawan. Nah maka pastikan buat yang ingin dapat petunjuk, yang ingin bahagia, tolong agama Allah, maka Allah yang akan menolong kita. Maka ambil bagian. Besok ada peresmian, emak-emaknya tanya, ada yang buat konsumsi gak? Saya bisa buat kue ini, buat kue itu. Abang-abangnya apa yang mau saya rapikan? Ambil bagian. Meskipun orang tidak bilang terima kasih kepada antum, tapi malaikat tidak pernah salah catat. Jadilah pemain utama, jangan jadi penonton. Di mana-mana yang dapat bayaran itu pemain utama, bukan penonton. Tadi Bang Arif bikin ini wakaf. Kalau saya jadi antum, ya kan? Kalau saya jadi kawan-kawan semuanya, jangan pakai akal teman-teman. Terakhir saya tutup dengan satu kisah. Waktu itu ada pembangunan masjid juga di Tangerang. Lalu butuhnya 1 miliar. Siapa yang berani 1 miliar? Kata ustadznya. Tiba-tiba ada kucuk-kucuk seorang OB. Aneh ustadz, kawannya pada bengong. Ente kan OB, mau nyamuk 1 miliar, utang ente kan aja belum lunas. Kata si OB itu. Entah kenapa mungkin dia kesurupan malaikat kali ya. Itu diangkat tangan itu ya, kesurupan malaikat. Akhirnya, iya catat. Ustaznya pun antara percaya nggak percaya, tahu ini OB gitu ya. Ya udah catat aja yang komitmen 1 miliar. Akhirnya pulang tuh OB kerja ke kantor, bikin kopi, nganterin bosnya. Man, kata bosnya. Ya bos. Man, lu tahu nggak man? Yang dekat-dekat sini ada mungkin yang bangun masjid. Maksudnya bos, anak tuh udah nazar man. Kalau proyek perusahaan ketembus, anak mau geser. Oh ada bos. Dia udah lupa tuh cerita 1 miliar. Ya nama aja kesurupan malaikat ya kan? Ya kan? Ada bos. Man, ente temanin ya, karena nominal lumayan banyak. Berapa bos? Ya nazar kan kalau tembus proyeknya sekian ratus miliar, anak mau geser 1M sesuai dengan yang diangkat tangan. Memang gak pakai uang dia, tapi dia dipilih sama Allah untuk jadi wasilah bosnya untuk menggeserkan 1 miliar. Jadi dia dicatat juga buat dapat 1 miliar itu kawan-kawan, gitu cara mikirnya. Nyambung? Siapa yang mau wakaf 1 miliar jadinya? Masih gak percaya juga. Atau saya ganti aja majelisnya jadi rukiah ini. Coba kacung ya.
yang bercita-cita wakaf 1 miliar berapa orang? Saya gitu loh. Sekali lagi, yang bercita-cita wakaf 1 miliar katakan saya. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, gitu aja dulu, malaikat lihat. Tiba-tiba pulang, Bang Rudi kan, Rud, ini ada proyek nih. Gitu caranya. Harus gitu loh. Inilah jadi karya kita di hadapan Allah. Sepakat teman-teman? Itu dia, karena sudah habis waktu kita. Nanti secara formal sudah selesai. Terus nih kalau mau tambahan waktu kayak main PS, tanyakan ke panitia berapa setengah jamnya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 네